Shalom. Banyak orang sudah jadi Kristen, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, tapi rohaninya masih kanak-kanak. Firman Tuhan sudah didengar, bukan hanya waktu ibadah minggu aja, mungkin bisa lebih dari satu kali dalam kita mendengar firman Tuhan. Mungkin kayak dari medsos atau dari kiriman-kiriman dari grup atau dari mana lagi, itu kan bisa saja kita mendengar lebih dari sekali. Tapi kenyataannya firman Tuhan itu tidak pernah dilakukan dalam hidupnya, sehingga orang sudah percaya pada Kristus tidak ubahnya sama dengan orang dunia. Iman yang besar memang diperlukan, tetapi terlebih lagi kita harus memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu apa sih? Iman yang benar adalah percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Apa sih ciri-ciri orang yang dewasa rohani atau yang memiliki iman yang benar? Yang pertama itu tidak menyangkal Tuhan. Kita baca di Daniel 3 ayat 16-17. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang nyala-nyala dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, Tuanku tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini artinya apa sih? Memiliki Kristus itu sama seperti kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada barang yang paling berharga di dunia ini. Oleh sebab itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyangkali Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah dewa Nebukadnezar dan patung emas yang dia dirikan. Kehidupan sekarang itu semakin keras ya. Persaingan untuk memenuhi kehidupan orang Kristen ini banyak ya. Yang menjual Kristus hanya karena jodoh, jabatan, dan perekonomian yang lebih mapan. Bahkan kalau terkena masalah dengan si paling playing victim itu, apalagi kita kebanyakan nyerah ya. Tahulah siapa si playing victim itu. Kalau misalkan juga di sini nanti ada hashtag boykot lagi ya. Orang kehilangan pekerjaan itu bingung, orang kehilangan harga diri itu bingung. Tapi kok kalau kehilangan Kristus, kenapa sih kok ya nggak pernah terbebani sama sekali? Padahal itu lebih berharga dari apapun. Dia itu penjamin kita itu masuk surga apa enggaknya itu dia, gitu loh. Kenapa sih kita itu harus hilangkan? Lebih baik kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya Kristus. Karena kalau kita sudah punya Kristus, kita punya segala-galanya. Nah, kayak yang bilang tadi, kehilangan Kristus juga berarti kehilangan hidup yang kekal. Nah, ini sering tidak disadari oleh orang Kristen murtad.
Ini juga ya sama pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang ya, dibilang di sini aja sekalian ya. Kenapa ya Bapak Ibu lebih takut ya kehilangan jemaat karena pindah gereja yang seharusnya itu hak mereka? Dan kalau gitu harusnya Bapak Ibu introspeksi diri, kenapa kok saya begitu? Atau karena dia memang ada masalah sama jemaat lain yang sehingga nggak bisa dianu. Tapi kalau pindah agama tuh kok diem banget ya, padahal keselamatan mereka sudah dicuri sesama iblis tuh ya. Angka ini peringatan gitu ya. Ya, jangan rebutan jemaat antar gereja, tapi rebutan jemaat lah antar agama, itu yang better. Itu loh. Nggak usah terlalu panjang ya ini ya. Kalau nanti terlalu panjang, hashtag boykot tuh kemungkinan muncul ya. Ya, seharusnya respon orang Kristen tentang keselamatan di dalam Yesus seperti Matius 13 ayat 44 sampai 46. Nah, ini dia yang seharusnya itu ya. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Nah, juga seperti Rasul Paulus yang ada di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengalaman akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari segalanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini dia seharusnya responnya begini ya. Ya, kan Paulus sudah bilang kalau ada ajaran yang beda dari ajaran Alkitab, yaitu ajaran orang terkutuk. Nah, ini ada di Alkitab loh ya. Jangan ngomong-ngomong kok cuma omong-omong gitu ya. Nah, ini di Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada seorang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, itu dia. Orang-orang terkutuk, orang gitu, maka itu jangan didengarkan. Kalau sama dalam Kristen mungkin masih nggak masalah, tapi yang di luar Kristus jangan didengarkan kepada orang yang terkutuk. Maksudnya benar-benar jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Kristus itu. Nah, yang kedua apa? Setelah kita tidak menyangkal Tuhan Yesus ya. Ya, dalam hal apapun kita kan nggak boleh nyangkal Tuhan Yesus. Nah, ini sangat-sangat berhubungan dengan yang nomor 1 tadi. Kita juga bisa menyangkal Tuhan Yesus karena ini juga, karena kecewa yang diharapkan tidak dikabulkan. Tapi di sini kita tidak boleh kecewa biarpun yang diharapkan itu tidak dikabulkan. Nah, kebanyakan orang Kristen ketika apa yang didoakan tidak dikabulkan, mereka marah dan hidup menjauh dari Tuhan. Ya, memang kok secara manusia wajar sih. Karena apa?
otak kita tuh ya pengennya apa, semua yang kita penginkan tuh jalan semua dengan baik ya, jalan dengan baik semua tanpa ada kekurangan satu apapun, jalannya sempurna, mulus kayak gitu ya, mulus gitu ya. Tapi ya kenyataannya sih nggak bisa kayak yang kita omongkan gitu loh ya. Ya karena Pak memang ya kayak di Amsal dibilang orang boleh berencana, tapi rencananya Tuhan yang lebih bisa jalan, yang kan jalan. Di Yakobus 4 juga dibilang kayak gitu. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 kan dibilang kayak begitu, kan supaya kita itu tidak memegahkan diri juga kan ya. Kalau semua apa yang kita inginkan itu jalan ya, memegahkan diri memang susah. Ini sangat-sangat pergumulan ya untuk hal itu. Karena apalagi untuk orang koleris ya, sangat-sangat tidak suka gitu, karena orang koleris itu kan orangnya bosi banget gitu ya, bosi, pengen merintah dan sebagainya, susah memang, apalagi untuk orang koleris. Maka itu kita belajar dari Rasul Paulus. Kita belajar dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali bersyukur pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Rasul Paulus di sini nggak kecewa biarpun Tuhan itu nggak mengabulkan doa kita gitu loh. Kok doa kita, maksudnya doanya Paulus. Di sini Paulus tuh ngerti bahwa rancangan Tuhan atas hidupnya tuh yang terbaik gitu loh ya. Maka itu seperti yang dikatakan di Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini tuh seperti juga dikutip sekarang nggak langsung memang sih di 2 Korintus 12 ini nggak ada footnote-nya ke sana ya, ke Yeremia 29 ayat 11 ini ya. Tapi di 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10, sebab itu aku turut bermegah atas kelemahanku, itu ada damai sejahtera di dalam hatinya. Nah, itu rancangan damai sejahtera, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Itu maksudnya bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Terus selanjutnya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan,
dalam siksaan dan kesukaran dan di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat sama dengan yang tadi. Bukan rangkaian kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Di sini damai sejahteranya itu bukan keadaan luar ya, tapi itu keadaan hati kita gitu loh. Dengan masalah yang begitu banyak, hati kita itu bisa damai sejahtera. Apa enggak? Kayak yang sering kali Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu, itu berarti apa ya? Kondisi hati kita itu tetap damai sejahtera gitu ya. Bukan ke kondisi luar yang damai, biarpun kondisi di luar perang, bahkan mungkin sampai perang dunia ketiga, keempat dan seterusnya, tapi kalau hati kita tetap damai, perang itu tidak akan berpengaruh dengan kondisi hati kita, sehingga kita juga boleh kecewa. Habakuk pun juga kayak gitu ya. Kita baca di Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terlalu dari kurungan, tidak dalam sambit sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan, bergaya-gaya di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti rusa, dan Dia tidak membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di sini Habakuk itu kan kecewa sama kondisi negerinya, sampai kayak Tuhan, kenapa sih sampai keadilan yang di sana itu kok terbalik, malah yang salah jadi benar dan sebaliknya juga. Tapi akhirnya Habakuk itu nggak kecewa juga. Nah ini yang ketiga, setelah kita nggak menyangkal Tuhan Yesus, setelah kita nggak kecewa, yaitu ini ajaran yang semua agama mengajarkan di poin ini, yaitu mengucap syukur. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Ini tuh sebenarnya ya nggak mudah untuk mengucap syukur kalau semuanya tidak baik, walaupun itu tuh diperintahkan. Maka itu di Habakuk 3 ayat 17-19 tadi kita baca lagi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bergaya-gaya di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhan Allahku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti rusa, Ia membuatkan aku berjejak. Ya memang sih nggak gampang untuk mengucap syukur kalau situasinya itu gak baik-baik saja gitu loh. Ya karena apa? Dari tadi kan sudah dibahas sekali-kali, karena kita itu cuma pikirnya apa, sesuatu Tuhan itu pasti baiknya menurut kita, tapi kadang hal yang gak baik itu menurut Tuhan itu adalah hal yang baik juga buat kita. Nah yang terakhir, setelah kita tidak menyangkal Tuhan Yesus, tidak kecewa, biarpun yang diharapkan tidak dikabulkan, terus mengucap syukur, yang terakhir itu menghasilkan buah dalam hidupnya. Buah apa aja sih yang kita hasilkan tuh? Yang pertama, buah pertobatan, yaitu dibaptis. Kita baca di Matius 3 ayat 11a. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Baptisan itu cuma tanda pertobatan ya.
itu sebagai buah, bukan merasakan keselamatan. Nah, terus yang kedua, buah jiwa-jiwa itu menginjil. Ya, menginjil itu bukan sekedar transfer orang di dalam gereja, tapi terkadang ya sekarang kan masih banyak orang-orang yang church hopper, bukan cuma job hopper, tapi church hopper yang keliling gereja hanya untuk mencari jemaat, mencari pembicara yang mengenakan telinganya itu. Nah, itu kita harus tetap menginjili mereka supaya mereka itu tetap mau ditegur dan berjalan di jalan yang benar. Karena itu kita juga harus menginjil ini. Kita buka di Yohanes 4 ayat 35 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang utus aku dan menyelesaikan kerajaannya. 35 ya tadi skala. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang yang menguning itu siap untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya untuk mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sebagai penabur dan penuai sama-sama sukacita. Ini pakai bahasa petani ya kan Tuhan Yesus pasti ngomong kan ya sesuai sama ngomong sama siapa gitu kan. Orang-orang Israel waktu itu kan banyak jadi petani, nelayan dan juga sebagainya. Nah, itu 4 bulan lagi mereka menganggap 4 bulan lagi panen, tapi sebenarnya sudah panen sekarang gitu loh. Nah, ini sesuai amanat agung yang Tuhan Yesus berikan. Kita baca di Matius 28 ayat 19 ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai dengan akhir zaman. Yang selanjutnya buah taburan. Buah taburan itu adalah kita tuh menjadi berkat bagi sesama. Ya, ini tidak harus dalam bentuk uang ya. Sekali lagi tidak harus dalam bentuk uang. Bisa juga kita ngasih perhatian sama dia, ngasih waktu sama dia. Itu kita sudah jadi berkat untuk sesama. Kita buka di 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandanya untuk menumbuh-tumbuhkan buah kebenaranmu. Jadi buah taburan itu tuannya apa? Buah kebenaran. Bagi kita suka menabur berkat itu ya, bukan selalu bentuk uang, tapi secara waktu juga perhatian. Yang terakhir itu adalah buah roh yang merupakan karakter Kristus. Nah, kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini ayat yang benar-benar terakhir. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan juga tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu merupakan karakter Kristus. Jadi untuk orang yang ciri-ciri orang yang dewasa rohani atau memiliki iman yang benar itu kita recap lagi, tidak menyangkal Yesus apapun keadaannya. Karena apa? Yesus itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita, bukan uang, jabatan atau apapun. Yang kedua, tidak kecewa biarpun yang diharapkan itu tidak dikabulkan, karena Tuhan itu sudah merancangkan rancangan damai sejahtera. Itu untuk kondisi hatinya kita. Damai sejahteranya itu bukan kondisi sekitar kita yang ketiga.
Kita harus mengucap syukur. Walaupun mengucap syukur itu nggak mudah, tapi kita tetap harus belajar untuk mengucap syukur. Yang terakhir, kita harus menghasilkan buah dalam hidup kita. Dari buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah taburan, buah kebenaran, dan juga buah roh ya. See you and God bless you.